Oke, udah mulai. Jadi kali ini kita bakalan diskusi esai yang terbaik sama yang terburuk. Untuk ada yang mau duluan nggak buat kasih opininya? Kasih tahu kalian milih siapa yang terbaik, siapa yang terburuk kayak gitu. Oh iya, nanti alasan sama orang yang kalian pilih itu kalian kirim ke aku, nanti aku bikin Google Drive lagi. Bukan Google Drive aja deh, apa ya bagusnya, Google Form ya, buat kalian isi siapa aja. Jadi nanti aku bakalan rekap dan kasih juga ke ibunya. Ada yang mau jadi yang pertama buat kasih tahu dia pilih siapa? Silahkan. Ada yang mau nggak? Nadia mungkin, silahkan. Silahkan. Ayo guys. Nadia nggak mau ngomong kah? Siapa ya? Maaf ya kalau aku main tunjuk. Firda. Silahkan Firda. Oh iya, kalau silahkan, siapa yang mau ngomong? Kalau kalian mau nyampein yang terbaik dulu nggak apa-apa. Mau nanya, Naf. Iya. Ini yang disampaikan itu kira-kira yang terbaik atau kita nge-review sedikit ke ininya materinya? Iya, kayak lebih kayak ke kenapa kamu milih itu. Misalnya karena yang terbaik dia pakai ini, yang terburuk karena ternyata dia nggak sesuai sama template yang dikasih ibunya, kayak gitu. Silahkan yang mau, pasti nggak mudah sih karena kita harus ngomentarin punya orang, sedangkan punya kita tuh belum tentu gitu loh bagus, dan kita siapa buat ngomentarin. Kalau kalian mau kasih kasih tahu yang terbaik dulu, misalnya satu orang aja dulu nggak apa-apa kayak gitu. Kenapa aku mau dan Ya silakan tapi ya. aku
Yang base esainya aja ya, soalnya kalau yang worst aku nggak tahu juga. Iya, silahkan. Kalau menurutku yang base esai itu Faya, Risna, sama Rahma. Alasannya pilih ketiga orang itu tuh karena tiga-tiganya menurutku itu sesuai panduan si ibunya. Terus tuh juga kayak data pendukung dan lain-lainnya tuh mereka ada. Jadi menurut aku itu. Oke, thank you. Kenapa aku mau nambahin boleh nggak? Ya, silahkan Mary. Soalnya pilihanku sama sih kayak Nina, aku pilih Risna, Faya, sama Rahma. Soalnya penjelasannya itu enak dibaca, terus juga dia sesuai kan sama yang dikasih ibunya, terus penjelasan kayak konsep pendekatannya gitu udah jelas sih, sama ada grafik-grafik sama data-data tambahan yang bagus gitu. Jadi menurutku mereka bertiga worth it lah dapat the best paper. Kasih. Oke, thank you. Ada yang sama mungkin sama Nina sama Mary. Kalian pilih mereka juga. Aku ya, Naf. Iya, Untuk silakan. yang itu sama, aku juga milih Risna, tapi yang keduanya Nurfadila dan Bayu. Kenapa? Karena alasannya mereka ini dokternya bagus lah, bagus juga dibaca, terus sesuai dengan kasih gitu ya, dan untuk referensinya mereka banyak, terus data-data pendukungnya, kemudian gambarnya juga cukup ya kalau untuk Nurfadila, tapi kalau untuk Bayu dan Resna semuanya sih bagus sebenarnya ya. Tapi ya gitulah. Terima kasih, Nov. Oke. Semuanya bagus ya, the best semua. Ya, paham. Jadi Nina, Mary, sama Jumi mereka punya pilihan yang sama, yaitu Risna. Jadi Risna udah dapat 3 suara lah ibaratnya yang pilih dia sebagai terbaik. Ada lagi nggak? Aku no. Ya, silakan Melia. Jadi aku yang tadi kan Faya Risna Rahma ya. Ya, kalau aku Faya, ya kalau menurutku sebenarnya menurutku kayak pada bagus-bagus gitu kan, kayak datanya juga udah ditampilin semua. Cuman kalau aku itu Faya, Risna sama Mary, soalnya kan kayak apa ya, ketentuan esainya itu juga udah benar dari segala spasi, terus biodatanya juga ada, terus kayak teori konsep juga ada, terus data-datanya juga ada gitu sih. Yang dari aku baca tadi. Terima kasih. Semuanya bagus kok, guys. Oke. Selanjutnya jadi sorry. Jadi tadi Risna, Paya juga udah dapat beberapa suara dari teman-teman kelas. Ada nggak mungkin ternyata misalnya pilih Risna atau Paya sebagian terburuk kayak gitu. Ada yang mau nambahin, ngasih tanggapan lah. Aku mau tambah yang terbaik. Ya, Ica, silahkan. Jadi base esainya sama kita sama Faya, tapi satunya aku beda, satunya aku pilih Bella karena judulnya Bella itu menurutku menarik. Terus isi esai itu juga sesuai sama ketentuan yang udah dikasih sama Bu Nis. Terus itu juga udah jelasin pendekatan teori sama menurutku.
Terima kasih. Oke. Ya aku juga pertama kali yang lihat esainya Bella juga aku suka sih karena dia kan ibunya tuh ada juga kan kayak nyuruh buat bikin judul yang menarik dan menurutku punya Bella tuh menarik sih kayak kita udah lihat oh iya ya kayak apa sih isinya kayak gitu. Yang lain silahkan, it's okay. Gak adakah yang mau ngomong buat the worst-nya siapa gitu? Ada nggak yang punya yang terbaik tapi bukan 3 orang ataupun nama-nama yang tadi udah disebutin ada nggak? Aku Nov, Iya, silakan Rizna. ya kalau untuk the best aku milih Tessa, Yusriza, sama Mufidah. Karena kalau Yusriza kan dari kemarin juga udah dapat komplimen dari ibunya. Terus dari Mufidah juga aku baca tadi banyak referensi juga termasuk Tessa nggak ngambil satu sektor tapi dia belum 3 kalau nggak salah sektor ekonomi juga sama sosial. Jadi ya itu 3 orang itu. Terima kasih. Oke. Oke, kita punya nama baru lagi yang terbaik. Ada nggak yang pilih sama kayak Rizna? Aku Nov. Oh, Ya, silakan. pilihanku itu yang pertama best paper menurut aku itu Tessa sih karena aku ngelihat data-data yang disajikan sama Tessa itu tuh bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya gitu. Terus juga pemilihan bahasa yang Tessa pakai itu ilmiah banget gitu. Nah, jadi kalau aku ngebaca papernya itu nggak bosan, terus kayak menarik aja menurut aku gitu. Terus pilihan kedua aku tuh hampir sama sih kayak teman-teman lainnya itu ada Risna sama juga Faya. Tapi kalau aku yang best best bangetnya itu Tessa sih. Kayak aku tertarik banget ngebacanya gitu. Oke. Tessa mungkin siapa tahu kau pilih dirimu sendiri kan? Makasih teman-teman udah dipilih loh. Karena menurutku paperku tuh kayak kurang bagus gitu sih. Yang best menurutku tuh Yusriza, Faya, sama Hida. Kenapa mereka bertiga? Karena si Faya tuh database banget gitu loh pembahasannya. Bawa data, bawa teori juga, dan bawa bukti-bukti yang statistik gitu. Terus untuk Yusriza juga dia tuh dibagi per section gitu loh setiap pembahasannya, jadinya kita lebih gampang, oh di bagian ini dia lagi bahas yang ini, jadi lebih kompleks aja papernya. Dan kalau untuk si Hida, aku sukanya karena dia bawa teori non-traditional security kalau nggak salah, dan itu tuh belum pernah dengar, jadi itu wawasan baru banget buat aku gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Mungkin Pak yang mau ngomong karena dari tadi namamu sudah disebutin. Ya, jadi makasih sebelumnya udah dipilih. Cuman tuh aku ngerasa papernya tuh masih masih belum lengkap kayak yang Ibu Unis bilang. Kalau perlu ada kayak Sustainable Development Goals kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku yang terbaik itu tuh ada Rizal, Mary, sama Yusrija. Karena menurut aku data-data mereka tuh udah lengkap banget, terus referensinya banyak, terus apa udah pas sama template yang dikasih sama Bu Unis. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oke. Gimana yang lain?
Mungkin kan ada nanggepin enggak yang bagus ini gitu, atau mungkin mau ngebantah. Oh enggak canda. Oh iya juga, kan nanti buat yang revisian itu mungkin dari punya esai punya teman-teman itu kan belum ada yang nambahin SDG-nya kan. Nah itu nanti ibunya tuh minta juga buat kita tambahin itu, kayak kasus kalian diarahkan ke SDG kayak gitu loh. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga udah ada deh kayaknya nambahin SDG. Mungkin teman-teman yang belum ngomong ini kalian sama yang sebelum-sebelumnya pilihannya, atau mungkin beda orang-orang yang kalian pilih terbaik. Gak apa-apa kalau kalian mau bawa nama yang baru, it's okay. Kayaknya pilih diri sendiri gak apa-apa deh. Gimana teman yang lain yang belum ngomong? Ini banyak yang belum on cam, Bah. Soalnya kita rekam. Aku mau deh. Ya, silahkan. Jadi base essay-nya tuh yang pertama Risna. Jelas aja kah? Ya. Penyampaian teori sama konsepnya itu Ricky, terus sesuai juga dengan yang diterapkan, juga diterapkan dengan bisa diangkat. Terus yang kedua itu Faya, alasannya karena sesuai dengan standar esai yang telah ditetapkan, sama data-datanya juga teliti. Terus yang ketiga ada Tessa, karena pilihan isu yang urgent, terus penjelasannya yang jelas dengan didukung data-data yang valid. Terima kasih. Oke. Ini aku harap semuanya ngomong ya, karena kan kita kan nanti bakalan pilih kan siapa yang terbanyak kayak gitu. Jadi aku pengen dengar opini dari teman-teman semuanya, siapa aja yang terbaik dan terburuk. Biar nanti kita bisa kasih ke ibunya siapa yang terbaik sama yang terburuk dengan suara terbanyak kayak gitu loh. Ayo yang belum guys, silahkan. Aku mau nyampein. Oke, silahkan. Jadi kalau dari aku untuk base essay-nya tuh ada Tessa, Yusriza, sama Bella. Karena data-data yang mereka sajikan itu ada grafik, terus juga lengkap. Jadi gampang dimengerti gitu. Terus operasionalisasi teori sama konsepnya juga gampang dimengerti. Itu terus juga 5W plus 1H yang disuruh sama Bu Unis itu juga mereka udah. Itu aja dari aku. Oke, makasih. Silahkan teman yang lain. Jadi dari tadi kita yang namanya sering disebut itu Risna, Tessa, Mary, Bella, Yusriza, terus siapa lagi? Aku lupa, banyak betul sudah. Maaf, aku malam.
Siapa? Oh iya, silakan Bella. Kalau aku yang esai terbaik itu ada Tessa, Yusriza, sama Mary. Alasannya karena mereka sama-sama pakai teori di esainya, terus juga alur yang bagus gitu, penggunaan bahasanya juga bagus. Terus juga data-data yang mereka pakai di esai itu tuh juga mendukung gitu, ada bukti-buktinya. Terima kasih. Oke, thank you. Yang lain ada tanggapan nggak? Kalau ada yang mau bahas yang terburuk, it's okay. Silahkan bawa topiknya duluan. Kalau yang terbaik, silahkan siapa tuh yang ngomong? Aku mau coba. Iya, silakan. Kalau dari aku sih, ya mungkin dari sudah disebutkan juga tadi Tessa, si Bella, sama si Fayaz yang bagus. Sebenarnya menurutku si Srija juga nih bagus, cuman ada masukan dikit. Pendahuluannya tuh kayaknya kayak lebih panjang gitu dari pembahasannya. Mungkin bisa ada beberapa aneh yang dari pendahuluan kamu bisa pindahkan ke pembahasan, kayak konsepnya mungkin. Soalnya bagus punya USD itu sudah lengkap data-datanya, penyampaiannya juga udah bagus, cuman kurangnya sih di situ jadi mungkin Oke. Oh, ternyata tadi kan yang disebut Justia terbagus. Ternyata menurut Rizalul itu tuh dia bagus, cuman kayak masih ada masukan karena bagian pendahuluannya terlalu panjang. Teman-teman kalau punya pendapat yang mirip sama Rizalul buat gak cuman esainya Yusriza, misalnya esainya si Tessa misalnya kayak ada tanggapan, kalian nggak nganggep dia terburuk, cuman kayak nganggepan kayak oh ini perlu masukan deh buat dia. Silahkan aja ngomong, nggak apa-apa kok. Dan juga kayaknya menurutku apa ya, kalau misalnya yang terburuk itu dia secara mungkin dari pembahasan ataupun isunya itu bukan nggak buruk, cuman tuh kayak beberapa teknisnya itu dia nggak memenuhi syarat, itu bisa masuk terburuk sih menurutku. Karena kalau mau pilih yang terburuk secara pembahasan tuh nggak ada deh kayaknya, karena kita tahu kan, kita udah dari video 1, 2, 3 kita pasti udah kayak nyari data dan sebagainya, kita udah paham lah ibaratnya sama apa yang isu yang kita angkat kayak gitu. Jadi ketika kita bikin esai nggak mungkin ada yang esainya ngelantur lah, karena udah paham sama yang dia bawa. Jadi paling yang misalkan yang dapat terburuk nih, nggak pasti itu bukan karena pembahasan. Biasanya mungkin kalau menurutku ya, aku pribadi aku kayak lihat beberapa esai itu, aku anggapnya dia nggak buruk dari pembahasannya, tapi lebih ke kayak dia nggak memenuhi, kayak ibunya nyuruh dia tuh 2.000 atau 3.000 kan, sedangkan dia tuh nggak sesuai sama template-nya.
Kalau aku milih yang terburuk kayak gitu sih, lebih kayak dia ke teknis, dia nggak memenuhi syaratnya. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Siapa ya yang belum ngomong? Bayu, silahkan Bayu. Apa ini Nop yang terbaik kan Nop? Iya, silahkan. Aku tuh tadi sempat baca yang punya itu, aku milih yang terbaik itu sama kayak teman-teman yang tadi, aku pilihnya punya Tessa. Kenapa aku pilih punya Tessa itu, dia itu di tempatnya itu dia, bentar dulu Nop. Di essay Tessa tuh dia nge-mention 2 teori gitu loh. Dia nyediakan 2 teori buat kasusnya, dia bandingkan teori ini yang cocok sama teori ini yang kurang cocok. Terus satunya lagi tuh aku pilih punya Rahma. Punya Rahma itu kan dia bahas pesut-pesut itu. Nah, kemarin dia tuh sudah di-mention sama Ibu Unis kalau punyanya itu istilahnya apa ya, layak gitu loh sama data-data yang ada. Itu aja sih, Nop. Aku pilih 2 aja. Oke, thank you, bye. Oke, silahkan. Buat yang belum ngomong, Firda, dari tadi aku panggil namamu. Yang terbaik itu Tessa, Risna, sama Yusriza, Kak. Alasannya itu karena penjelasan mereka itu enak dibaca, terus tuh referensinya juga banyak sama jelas. Terus tuh penyampaian teori sama konsep mereka itu udah bagus. Udah pas sama template yang dikasih sama ibunya. Itu aja sih. Oke. Jadi yang terbaik itu namanya kayak udah dari tadi itu aja kan. Jadi kita udah kayak ambil kesimpulan, oh ini yang terbaik. Ayo yang belum, siapa ya yang belum? Nur Padilla, silahkan. Oke, kalau dari saya sendiri itu the best itu dari saya Anissa, Stella, serta Yusriza. Kenapa? Karena pembahasannya itu enak dibaca, serta referensinya juga banyak, teorinya juga pas dengan judulnya, serta template-nya juga sesuai dengan yang Bu Unis tadi. Itu aja sih dari saya. Oke, makasih. Oh, jadi ada nama baru yaitu Anissa dan Sela. Mungkin dari Anissa, Ica bisa kasih tanggapan. Sebelumnya makasih udah dipilih, tapi kalau menurutku juga itu agak kurang karena pembahasannya itu agak loncat-loncat sih. Oke. Sela kan ya tadi dibilang. Iya, Sela. Silakan Sela. Aku boleh untuk yang terbaiknya aja, Kak. Oh iya, silahkan. Kalau dari aku yang terbaiknya itu Risna, Faya, sama Mary. Karena menurutku itu punya mereka udah udah sesuai dengan template-nya. Terus juga penyampaiannya itu enak untuk dibaca gitu nih. Kalau dari aku.
Hmm. Aku mungkin nambahin meskipun udah teman-teman yang lain udah ngomong esai yang terbaik, karena sama dengan juga pilihanku, sama kayak esai terbaik menurutku itu ada Yusrija, Bella, sama Tessa. Soalnya mereka itu esainya sudah sesuai template, terus tuh informasi sama yang data yang udah diberikan itu juga udah bagus. Terus sama sumber-sumber informasinya juga udah dapat dipercaya. Oke, thank you. Maaf ya kalau ada suara ayam dan suara motor. Tadi, oke Sila, thank you. Selanjutnya, siapalah? Rahma belum. Silahkan Rahma. Kalau aku sih sama aja sih sebenarnya. Ada Bella, Mary, tapi itu ada yang baru. Itu aku suka sama papernya Sarina sih, soalnya dia ngejelasin teorinya tuh rinci gitu. Nah kan dia tuh kan tentang orang utan ya. Terus tuh dia tuh hampir-hampir sama sih sama kayak aku tentang satwa gitu. Cuman kalau aku kan kekurangannya kurang ngejelasin konsepku gitu kan. Nah kalau dia ini ngejelasin konsepnya itu jelas banget. Terus ada 3 faktor kalau nggak salah, yang ekologi, sustainable, sama grassroots. Menurut aku tuh udah kayak masuk kriterianya yang jelasin Bu Unis kemarin sih. Kalau Bella sama Mary sih udah dijelasin kan sama teman-teman tadi, kelebihannya sama aja sih. Kalau aku sih itu. Terima kasih. Thank you. Oh, ternyata Rahma pilih nama baru yaitu Sarina kan? Ya, aku lupa nama tadi. Iya. Oh, iya. Dari Sarina ada nggak tanggapannya? Silakan. Kalau dari saya sih yang terbaik itu ada Mufida, Mary, dan Tessa. Karena menurutku dari ketiga orang ini, alur esainya itu sudah cukup baik dan jelas, serta pembahasan juga sudah mudah dimengerti. Kalau dari aku sih itu aja. Oke. Aku pikir Sarina bakal pilih diri sendiri. Enggak. Siapalah yang belum lagi ya? Amanda, silahkan. Kalau aku tuh sebenarnya sama sih. Tadi tuh aku ada Rahma. Kan Rahma tuh beda ya, pembahasan tuh kayak pesut gitu yang memang udah langka di Kalimantan Timur kan. Terus tuh Bella, karena Bella tuh lengkap banget sama Rizalul. Karena saya tuh kulihat bagus gitu. Enak dibaca juga. Itu sih. Oke, thank you Manda. Ada lagi? Mungkin siapa ya yang belum? Paras. Kalau aku sih Rahma, Bella sama sebentar deh satunya. Sama punyanya Yusrija. Sebenarnya alasannya juga sama aja sih, karena udah jelas aja gitu, terus template-nya benar, terus bacanya juga enak, nggak ribet gitu. Oke. Oh, jadi rata-rata kalian milih yang namanya sering disebutin itu karena maaf guys, suara motor. Maaf. Jadi rata-rata kan yang dipilih itu
Oke, jadi yang dipilih kan rata-rata tuh karena alur berpikir di esainya itu udah bagus, terus tuh sesuai teknis. Sama juga kan alasannya dipilih karena dia pakai konsep atau teori yang itu tuh bagus gitu loh. Kayak Sarina tadi kan alasan Rama milih dia karena dia pakai konsep dan teori. Ini masih ada beberapa yang belum. Ariel mungkin mau nambahin, mau kasih tahu dia pilih siapa yang terbaik. Untuk yang terbaik itu ada Tessa, Faya, sama Bella sih. Dari sisi pembahasan itu menarik. Kalau bisa dibaca juga tentang data pelengkap itu juga bisa dibilang kredibel. Terus juga ya secara keseluruhan menarik sih, ada info-info baru kayak stunting itu juga sebenarnya baru tahu juga sih. Jadi kayak gitu mungkin. Oke, makasih tanggapannya. Nadia mungkin Natkun. Oke, kalau aku personal ya, ini aku pilih yang pertama itu ada Bella, habis itu Leoni sama Rizalul. Kenapa? Karena mereka ini bertiga ini bahasannya itu bahasan lingkungan ya, lebihnya itu ke hutan. Nah, yang namanya juga aku suka yang model-model alam gitu. Nah, terus itu juga yang aku sukanya dari Bella sama Rizal nih, mereka input sama gambarnya. Sedangkan kalau Leoni, sorry ya, dia kurang input gambarnya keadaan hutannya itu. Kan itu tentang deforestasi ya. Terus juga untuk strukturnya udah komplit juga. Udah, itu aja. Oke. Oh, ternyata ada nama baru yaitu Leoni. Sama siapa tadi? Rizal. Oh iya udah. Terus tuh ya Nina. Nina kan dipilih. Nanti mungkin Nina bisa direvisi, masukkan aja itu semua gambar hutan. Ingat itu, revisimu itu sayang. Siapa yang? Humaira mungkin, Humaira belum ngasih tanggapan. Kalau aku milihnya 1 Risma, 2 Tessa, sama satunya lagi Melin. Nah, kalau Melin itu aku milih karena topiknya itu ya tentang sampah limbah medis gitu loh. Nah, itu pas banget sama kondisi kita pandemi ini kan pasti sampah medis tuh banyak gitu. Kalau Tessa ya karena juga isinya itu enak dibaca, terus judulnya tuh juga kan sesuai sama permasalahan di Kalimantan Timur karena batu bara itu ya sangat gitu kan di Samarinda. Nah, kalau Risma juga template-nya itu enak susunannya gitu, nah enak dibaca. Jadi dari aku pribadi gitu sih. Terima kasih. Oke, makasih tanggapannya. Selanjutnya Dinda. Silahkan. Kalau aku sebenarnya belum baca semua sih, jadi aku sendiri nggak bisa ngasih kalian list orang yang the best karena menurutku juga yang udah baca juga kita tuh ngangkat topik semuanya relevan kan sama keadaan saat ini, jadi tuh menurutku semuanya best. Cuman kalau untuk Word sebenarnya aku mau ngajuin diri, jadi pas tugas dikasih aku nggak masuk, jadinya aku nggak tahu konsep-konsepnya gimana. Jadi punya aku itu sendiri nggak ada teorinya, jadi aku ngajuin diriku sendiri buat Word, itu aja. Oke. Ternyata ini mengejutkan. Ternyata Dinda dia pilih dirinya sendiri. Mungkin kalian juga merasa kayak gitu kan, dari tadi kan, aduh aku mau pilih diriku sendiri aja deh, kayak gitu. Ini sudah waktumu. Tapi nggak apa-apa, maksudku tuh kayak Dinda aja dia tahu gitu loh, ternyata dia salah, dia nggak pakai teori, dia nggak sesuai template.
Nok, aku masuk ya. Iya, Jumi. Pengakuan lah Kak Jum. Iya, karena kenapa? Ternyata aku tuh luput gitu loh, nggak ingat kalau ternyata ada tips yang diberikan oleh ibunya. Nah, pas itu yang ku tahu itu hanya ada penambahan teori. Nah, ternyata di situ ada penambahan alamat Gmail gitu kan sama yang biodata. Nah, saya nggak masukin itu dan juga untuk referensi juga sangat kurang dan pembahasan nggak sistematis, tidak terstruktur gitu. Jadi itu aku ngajuin diri sendiri. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau masukkan ke saya, bisa. Terima kasih. Oke, makasih Jumi. Nah, Jumi dia dengan lapang dada kayaknya. Siapa yang mau kasih dia saran silahkan, dia bilang. Mungkin dari tadi teman-teman mungkin ada yang menahan diri buat mau ngasih tahu. Iya, kalau misalnya ini jangan sungkan ya teman-teman, apalagi kalau misalnya sarannya membangun, insya Allah bermanfaat juga ke depannya. Ya, makasih Jumi. Ya, betul sekali Jumi. Bermanfaat semua kok. Mungkin Anggi mau ngasih tahu dia pilih siapa yang terbaik. Gimana Anggi tadi? Dan lanjut aja ke Nae Mailin. Ada tanggapan nggak? Oke, jadi kalau dibilang pilih yang best, mungkin saya bakal pilih Tessa, Rizalul, sama Yusriza. Mereka semua, tapi ini dari pembahasan ya, bukan dari teknis. Karena dari teknis juga mereka ada kurangnya, kayak nggak sesuai sama format yang dikasihkan oleh Ibu Unis gitu kan. Tapi kayak Tessa, dia ya udah pokoknya tahu sendiri deh kayak terus pokoknya dari saya itu pilihnya Tessa, Yusriza sama Rizalul. Dah gitu. Terima kasih. Jody, silahkan. Ada Jody kan di sini? Oh iya ada. Jody tidak memberi tanggapan walaupun dia ada di room. Wahida, kedengaran nggak suaraku? Ya, kedengaran. Kalau menurutku sih sama kayak yang lain. Yang paling bagus itu punyanya Tessa sama Yusriza. Karena mereka udah pembahasannya itu udah bagus banget menurutku. Karena udah ngasih banyak contoh juga. Terus datanya juga kredibel. Ya menurutku itu aja sih. Oke, thank you. Makasih Wahida.
Kayaknya Jody ini dia sholat kali ya, makanya dia nggak ngasih tanggapan atau apalah. Terima kasih karena masih hadir di room ini. Karena kayaknya udah semuanya yang kasih tahu dia milih siapa aja yang terbaik. Mari kita beralih ke yang terburuk. Kan tadi Dinda udah ngebuka kalau dia milih dirinya sendiri yang terburuk. Oh iya Merlina, I'm so sorry. Maaf Merlina, maaf lupa, aku kira udah. Ada kamar Lina ya tapi aku nggak lihat. Ada. Iya, silakan. Jadi yang baik aku pilih Faya, Rahma, sama Bella. Jadi karena memang mereka datanya juga banyak, terus ya alasannya kayak teman-teman yang lain sih, kayak gitu aja. Oke, makasih. Nah, yang the worst. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngomong, memberanikan dirinya. Ada nggak? Silahkan guys, silahkan. Mungkin dari Jumi kali ya. Bisa Jum kasih tahu. Oke ya, kalau aku sendiri itu sejujurnya aku nggak bisa ngetapin kayak mana namanya yang terburuk itu seperti apa, karena yang ku tahu ya teman-teman semua itu sudah sesuai dengan template-nya, dan juga sudah semua memasukkan kayak teori-teori itu sudah semua, dan kalau rasa aku tuh semuanya sudah memakai bahasa ilmiah, karena memang kan esai itu tulisannya harus ilmiah, dan juga teman-teman semua sudah kayak sistematis, dan yang terbaik tadi itu yang aku bilang kan mereka sudah kayak yang aku pilih tadi kayak Risna, mereka itu kayak dibilang Tessa tadi, mereka kan sudah ini ya membedakan kayak misalnya dampak itu pembahasannya sendiri dan perannya itu sendiri, dan itu yang terbaik. Kalau yang terburuk maaf ya Noh, karena menurutku konsep terburuk dalam dunia pendidikan ini sebenarnya agak enggak bagus ya bagi kondisi psikologi kita sendiri. Karena kenapa? Pembandingan antara diri sendiri itu sudah sangat tidak baik sebenarnya, dan juga apalagi kalau dibilang aja bilang kok kamu nggak sebaik dia, itu kan sudah membandingkan diri kita sendiri, membandingkan orang lain, itu sudah ngebuat ngedown kondisi psikologis kita. Apalagi kalau mungkin secara mau kita mentah-mentah mau mengomentari kamu ini terburuk lah esaimu gini kan, bisa jadi itu menjadi bumerang bagi diri seseorang, membuat merasa dirinya aku ternyata selama ini menuliskan esai yang tidak sesuai gitu loh, esai yang buruk ternyata. Nah, namun di beberapa hal yang aku mau sampaikan sih, kalau untuk teman-teman mungkin secara teknisnya aja sih, kalau dari aku beberapa orang mungkin tidak menempatkan tanda baca yang sesuai gitu kan, terlalu banyak koma yang seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain sih menurutku sudah sangat bagus. Nah, makanya dari hal ini aku nggak milih siapapun yang terburuk ya teman-teman, melainkan aku mau bilang aku
aku menempatkan diriku yang terburuk. Kenapa? Karena pertama tadi yang sudah aku sampaikan itu mengikuti template-nya, teorinya mungkin agak tidak sesuai, kemudian tidak terstruktur, tidak sistematis, dan referensinya yang kurang. Nah, ini akan saya jadikan pelajaran tersendiri bagi diri saya. Dan kalau untuk yang lain, maaf ya Nov, aku tidak bisa memilih yang terburuk. Terima kasih. Oke, mau kasih tanggapannya Jumi. Respect tertinggi buat Jumi, guys. Oke. Berarti kita lebih tepatnya bukan terburuk kali ya, lebih kayak kita ngasih saran ke dia. Kalau kalian misalnya mau ngasih saran ke seseorang yang ada di kelas buat ngasih tahu bagusnya esainya dia gimana, kayak gitu. Ada nggak yang mau ngasih saran buat ke yang lain? Dan ini kalau misalkan dikasih saran kan, ini bukan terburuk gitu loh. Gimana, ada tanggapan nggak? Mungkin emang sih kayak yang dibilang sama Jumi tadi, kayak rasanya tuh kita mau bilang orang tuh ngerjainnya terburuk, itu tuh nggak etis gitu loh. Bukan nggak etis sih, lebih kayaknya kita nggak tahu perjuangan dia di balik itu buat ngerjain dan tetap ngumpul gimana. Kita juga kan udah ngerjain, semuanya tuh udah ngerjain dengan deadline yang nggak lama, seminggu, terus kita harus ngerjain video dan juga esai berbarengan, dan esainya itu kan 2.000 sampai 3.000 kata. Dan dengan kita udah ngumpul, ngerjain, berusaha buat menyesuaikan dengan sesuai tempat dan isu yang kita bawa, dan pakai teori juga, itu tuh nggak mudah. Mungkin diskusi hari ini sampai sini aja kali ya. Dan juga buat nanti aku kasih di grup kelas buat kalian input nama siapa aja yang menurut kalian terbaik, sama yang terbaik sama yang terburuk. Nggak terburuk sih, lebih ya gimana ya, sorry guys, ribut lagi. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini udah bersedia ikut diskusi, ngebahas tentang esai yang terbaik dan sebagainya. Makasih buat kerja kerasnya udah mengerjakan esai. Semangat buat kita semua, semangat buat yang puasa. Iya, pertemuan kita lagi nih yang lagi 2 kali pertemuan. Iya, 2 kali pertemuannya. Jadi thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.